Selamat datang di channel Indolarva. Bersama saya, Erna Handayani. Saya seorang entomolog kesehatan. Kali ini saya ingin membagikan mengenai pengenalan, identifikasi, dan morfologi nyamuk. Adapun taksonomi nyamuk adalah sebagai berikut. Dia termasuk filum Arthropoda. Masuk di dalam kelas Insecta, ordonya adalah Diptera, subordo Nematocera, karena memiliki antena lebih dari 3 ruas. Masuk di famili Culicidae, genusnya terdiri dari Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia, dan Armigerès. Adapun daur hidup vektor malaria ini kurang lebih 10-14 hari. Nyamuk mengalami tahapan daur hidup yang menyerupai rantai membentuk siklus. Setiap tahapan perkembangan nyamuk menunjukkan perubahan khusus. Perubahan inilah yang menyebabkan nyamuk termasuk golongan hewan yang bermetamorfosis sempurna. Daur hidup nyamuk diawali dari telur, kemudian dia akan menjadi jentik, kemudian dia pupa, akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Usia nyamuk sebenarnya cukup singkat, karena dalam waktu 10-14 hari, nyamuk sudah tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Adapun perbedaan morfologi dari Anopheles, Aedes, Culex adalah ditunjukkan dalam tabel berikut. Slide berikutnya akan menjelaskan ciri-ciri morfologi satu persatu. Morfologi dari Anopheles dimulai dari telur. Telur Anopheles berbentuk perahu dengan pelampung di kedua sisinya, satu persatu di permukaan air. Seperti ini pelampungnya. Kemudian telur Culex berbentuk lonjong seperti peluru. Telur tersusun seperti rakit di atas permukaan air. Seperti ini telurnya. Kemudian Aedes. Bentuk dari telur Aedes ini lonjong seperti telur tanpa alat apung. Diletakkan satu persatu pada dinding tempat air atau pada benda-benda yang terapung di permukaan air. Morfologi dari larva. Kita mulai dengan Anopheles. Larva Anopheles istirahat sejajar di permukaan air. Tidak memiliki sifon, mempunyai sepasang spirakel pada segmen abdomen ke-8. Sedangkan larva Culex istirahat membentuk sudut dengan permukaan air, sifon dengan 3 rumpun rambut. Sifon. Ada 3 rumpun rambut di dalam sifonnya. Kemudian larva Aedes istirahat membentuk sudut dengan permukaan air, sifon dengan 1 rumpun rambut. Sifonnya 1 rumpun rambut di sini. Kemudian kita akan masuk ke morfologi nyamuk secara umum. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan tata letak bagian luar tubuh suatu organisme hidup termasuk nyamuk. Nyamuk termasuk jenis serangga dalam ordo Diptera dari kelas Insecta. Nyamuk mempunyai 2 sisi sayap bersisik, tubuh yang langsing dan 6 kaki panjang. Bagian-bagian nyamuk adalah antena, proboscis yang dari tengah, palpus, di antara proboscis ini ada 2 palpus, mata, kepala, kemudian torak, ini torak, kedua sayap, skutelum ada di dorsal toraks, kaki ada 3 pasang, kaki terdiri dari femur, tibia, tarsus. Kemudian ini abdomennya, yang paling ujung ini adalah cercus. Morfologi nyamuk betina, genus lain bukan Anopheles. Palpusnya tidak sama panjang dengan proboscis. Palpus digunakan sebagai kunci identifikasi karena ukuran dan bentuk palpus masing-masing spesies berbeda.
Sepasang palpus terletak di antara antena dan proboscis. Palpus merupakan organ sensorik yang mendeteksi karbon dioksida dan mendeteksi tingkat kelembaban. Morfologi nyamuk betina genus Anopheles. Palpus sama panjang dengan proboscis. Bagian-bagian tubuh nyamuk betina yang penting untuk identifikasi yaitu kepala, terdiri dari proboscis, palpus, dan antena. Dada atau torak, terdiri dari skutellum, halter, sepasang sayap dengan urat-urat sayap dan 3 pasang kaki. Perut atau abdomen, terdiri dari ruas-ruas abdomen. Bagian-bagiannya yaitu labellum atau proboscis, yaitu ini labellum. Kemudian palpus, antena, ini antena, ada rambutnya. Apical palpebran, ini apical palpebran. Dark area atau area gelap. Subapical palpebran, di bawahnya. Vertex ada di bawah. Clipeus sebelah sini. Compound eye. Occiput, ini occiput. Kemudian tip of mouth part atau labellum. Kita akan membicarakan mengenai antena. Nyamuk memiliki sepasang antena berbentuk filiform yang panjang dan langsing, serta terdiri atas 15 segmen. Baik A maupun B adalah bagian kepala nyamuk jantan dengan antena yang berbulu lebat. Kemudian C ini adalah kepala betina dengan antena yang berbulu tidak lebat atau sedikit. Antena yang berbulu lebat ini disebut plumose, sedangkan yang tidak berbulu ini disebut pilose. Bagian lateral torak atau bagian samping. Mesonotum, ini daerah sini mesonotum. Kemudian scutellum. Scutellum ada di sebelah sini. Postscutellum, ini postscutellum. Halter, spiracle. Kita lihat ada di sebelah sini, spiracle. Sternopleural, ini SP sternopleural. Kemudian mesepimeral ada di atas, kita cari mesepimeral ada di sini. Bagian dorsal torak terdiri dari mesonotum, ini M di sebelah tengah sini, mesonotum, meso ya berarti tengah. Apical mesonotum, ada AP, apical mesonotum, MA, ini bagian medial mesonotum, kemudian S ini scutellum. Ini adalah bagian-bagian dorsal torak. Kemudian kita masuk ke scutellum. Di sebelah sini, scutellum. Pada bagian metatorak, pada bagian postdorsal terdapat scutellum yang menjadi penentu identifikasi. Yaitu ada di postdorsal torak, di pangkal torak ini. Ada 2 bentuk scutellum untuk membedakan identifikasi, yaitu membulat dan juga 3 lobi. Ini 3 lobi. Ya, 1, 2, 3. Terus ini membulat, 1 lobi. Scutellum membulat terdapat pada genus Armigeres, Mansonia, Culex, dan Aedes. Sedangkan scutellum dengan 3 lobus terdapat pada genus Toxorynchites dan Anopheles. Kita akan masuk ke
vena. Rumus venasi sayap nyamuk adalah nyamuk mempunyai 6 vena. Kita hitung, ini vena pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 6 venasi. Vena ke pertama, ketiga, dan keenam ini tidak bercabang. Vena pertama dari sini, vena pertama luruskan, tidak bercabang. Vena ketiga juga tidak bercabang. Ini dari sini ke sini tidak bercabang. Kemudian vena keenam juga tidak bercabang. Sementara vena 2, 4, 5 ini bercabang. Vena 2 kita lihat dari sini. Ini bercabang ke vena 2.1, kemudian vena 2.2. Kemudian vena keempat ini bercabang di sini, jadi vena 4.1 di sini, vena 4.2 di sini. Kemudian vena kelima ini juga bercabang dari sini, akhirnya bercabang ke 52. Kemudian bercabang, ini bercabang ke 52, ini bercabang ke 51. Kemudian ada bagian costa dan subcosta. Costa di atas, paling atas nih costa. Kemudian bawahnya nih subcosta. Ditarik dari sini, ini costa. Kemudian ini subcosta ada di bawahnya, lebih pendek. Kita akan masuk ke sayap. Sayap ini merupakan kunci identifikasi dari subgenus Anopheles. Kita membedakan antara subgenus Anopheles dan subgenus Celia. Kunci identifikasi untuk subgenus Anopheles. Masuk ke subgenus Anopheles apabila kosta dan urat 1 sayap terdapat 3 noda pucat atau kurang. Nodanya pucat itu kalau apabila kurang dari 3 atau kurang itu masuk subgenus Anopheles. Sementara kalau dia masuk ke subgenus Celia, apabila kosta dan urat 1 sayap terdapat 4 noda pucat ataupun lebih. Pada anatomi nyamuk betina, ini terdiri dari salivary glands atau kelenjar ludah, ovarium, kemudian spermateka. Ini salivary glands, kemudian ovarium, ada terdapat di sini, kemudian spermateka. Kunci identifikasi genus terdiri dari proboscis, palpus, dan scutellum. Ketiga-tiganya harus diketahui. Kita mulai dari palpus dan proboscis hampir sama dan scutellum membulat. Kita lihat ke bawah lagi, apabila proboscisnya lurus ke depan itu adalah Anopheles. Apabila proboscisnya runcing dan melengkung ke bawah itu adalah genus Toxorynchites. Nah, kita kemudian beralih ke palpus. Palpus kurang dari setengah proboscis dan scutellumnya 3 lobi. Nah, kita lihat ke sayap. Apabila sayapnya asimetris, dia masuk ke genus Mansonia. Apabila rambut postspirakular tidak ada, palpusnya sepertiga panjang proboscis, dia masuk ke genus Culex. Rambut postspirakularnya ada, proboscisnya melengkung, dia masuk ke genus Armigeres. Apabila rambut postspirakularnya ada, proboscisnya lurus, dia masuk ke genus Aedes. Nah, ini toxor. Toxor ini proboscisnya runcing dan melengkung, proboscisnya melengkung. Kemudian scutellumnya ini di dorsal thorax ini membulat. Ini masuk ke genus Toxorynchites.
Kalau dia masuk ke Anopheles, genus Anopheles, proboscisnya lurus, palpus dan proboscis hampir sama panjang. Ini masuk ke genus Anopheles. Kalau genusnya Mansonia, ini sisik-sisik sayapnya ini asimetris. Kalau proboscisnya melengkung, dia masuk ke genus Armigeres. Culex. Culex apabila palpusnya ini pendek, kurang lebihnya sepertiga dari panjang proboscis. Ini masuk culex. Rambut postspirakularnya tidak ada. Nah, ini masuk genus Culex. Genus Aedes. Apabila ada rambut postspirakular dan proboscisnya lurus. Ya. Yang di atas ini albo, yang di bawah itu Aedes aegypti. Genus Culex. Ini proboscisnya kurang lebih sepertiga dari panjang. Palpusnya sepertiga panjang proboscis. Anopheles. Ini apabila proboscisnya lurus ke depan, skutellumnya membulat. Dan palpinya ini hampir sama dengan panjangnya proboscis. Nah, ini nyamuk bertelur. Kita akan masuk ke telur Culex. Telur tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh. Tersusun seperti rakit seperti ini. Nah, ini gambaran dari atas dari telur Culex. Kemudian kalau telur Aedes, telur tanpa alat apung menempel pada dinding kontainer atau tempat penampungan air, tepat di atas permukaan air jernih. Telur Aedes ini dilihat dari sampingnya diperbesar seperti ini. Kalau telur Anopheles, telur mempunyai alat apung, diletakkan satu persatu di permukaan air. Dia seperti samping kanan kirinya ini ada alat apungnya, bening. Dilihat lebih dekat. Ada alat apungnya yang bening di sisi kanan dan kiri, diletakkannya satu persatu. Kita masuk ke telur Mansonia. Telur Mansonia tersusun bergelombol. Salah satu ujungnya memusat pada satu titik. Ya, di ujungnya memusat di satu titik. Sedangkan ujung yang lain meruncing. Melekat pada daun tanaman air yang mengapung. Nah, ini lebih dekat lagi. Larva nyamuk terdiri dari bagian kaput, toraks, dan abdomen. Abdomen terdiri dari 8 ruas. Pada ruas abdomen ke-8 ada sisir yang penting untuk membedakan spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dari ruas abdomen ke-8 muncul sifon yang bentuknya seperti kerucut, berfungsi sebagai corong pernafasan pada larva Aedes, Culex, dan Mansonia. Sedangkan pada larva Anopheles tidak mempunyai sifon, tetapi mempunyai sepasang lubang spiracle pada segmen abdomen ke-8. Kita masuk ke larva Aedes. Larva Aedes mempunyai sifon atau trompet pada segmen abdomen ke-8. Ya, ini sifonnya ada di segmen abdomen ke-8. Sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut di permukaan air jernih. Sifon dengan satu berkas rambut di seberang distal pecten. Kalau
besar segmennya ini ada di sini, itu ada satu berkas rambut kalau Aedes. Nah, ini spesies larva Aedes aegypti. Terdapat sisir pada ruas ke-8 abdomen, mempunyai gigi-gigi yang bergerigi duri lateral ini. Ini Aedes aegypti. Kalau Aedes albopictus berbentuk seperti pedang, sisinya nih, komskilnya ini. Kita masuk ke larva Culex. Larva mempunyai sifon pada segmen abdomen ke-8. Ini sifonnya. Sewaktu istirahat, sifon membentuk sudut di permukaan air keruh. Sifon dengan lebih dari satu berkas rambut di seberang distal pekten. Kalau diperbesar di sebelah sini, ini sifonnya. Ini ada 3, 1, 2, 3. Untuk larva Culex. Larva Mansonia. Larva Mansonia mempunyai sifon pada segmen abdomen ke-8. Nih. Ujung sifon dengan katup penembus dan menancap, ini menancap ke akar-akar tanaman air. Contoh dari tanaman air adalah Pistia, Eichhornia, Salvinia. Jadi ujung sifonnya ini menancap ke tanaman air, fungsinya untuk bernafas dan untuk mengambil. Larva Anopheles. Larva Anopheles ini tidak bersifon, tetapi punya sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen ke belakang. Jadi tetap ada lubang spirakelnya untuk mengambil udara, untuk bernafas. Di bagian dorsal abdomen tersusun lempeng dari kitin dan terdapat sikat atau bulu palmata pada bagian samping kiri dan kanan segmen abdomennya. Sewaktu istirahat sejajar dengan permukaan air, ya, posisinya istirahat, dia sejajar dengan permukaan air. Nah, ini perbedaan antara larva Aedes, larva Anopheles, dan larva Culex. Ini sejajar, tidak ada sifonnya. Ini sifonnya Aedes. Ini sifonnya lebih pendek dari sifonnya Culex. Ya. Kemudian kita masuk ke daerah torak. Pada bagian torak, skutum hitam atau coklat dengan sepasang garis-garis putih. Ya, ini untuk Aedes aegypti. Jadi ada lira ini berbentuk melengkung, kanan dan kiri berhadapan. Di tengahnya terdapat sepasang garis putih. Ini yang membedakan dengan spesies Aedes lain, ini adalah Aedes aegypti. Sementara ini adalah Aedes albopictus. Hanya terdapat satu garis lurus putih di tengah saja. Ini Aedes albopictus. Nah, kita lihat ke Mesepemiron dengan dua bercak terpisah bersisik putih. Ini dua bercak terpisah ya. Ini terpisah di sini. Ini aegypti ya, Aedes aegypti. Sementara kalau Aedes albopictus, Mesepemironnya dengan bercak bersisik putih tidak terpisah. Ini bergabung membentuk huruf V, tidak terpisah di tengahnya. Bedakan dengan Aedes aegypti. Ini Aedes aegypti, ini Aedes albopictus. Nah, kita mau masuk ke kepala. Kepala Clipeus dengan bercak putih bersisik. Ini dengan ada bercak-bercak putihnya di sini di Clipeusnya. Ini adalah aegypti. Bandingkan dengan albopictus. Clipeus tanpa bercak bersisik putih. Ini Aedes albopictus, ini Aedes aegypti. Kita masuk ke bagian kaki.
kita membedakan antara Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kaki bagian anterior femur tengah terdapat garis putih memanjang. Untuk aegypti terdapat garis putih memanjang. Sementara kita bandingkan dengan albopictus, kaki bagian anterior femur tengah tanpa garis putih memanjang. Jadi tanpa garis putih. Ini yang Aedes albopictus, yang ini ada garis putih. Nah, ini ada Aedes aegypti. Nah, kita masuk ke spesies Sundaicus, Anopheles sundaicus. Beberapa kita deskripsikan di sini untuk spesies Anopheles sundaicus. Kita mulai dari palpi. Pada Anopheles sundaicus ini ada 3 gelang pucat pada palpinya. Ya, pada palpinya dia ada 3 gelang pucat. Perlu diketahui bahwa Anopheles sundaicus ini merupakan subgenus Celia. Nah, kita masuk ke sayap. Sayap pada kosta dan urat 1 terdapat 4 noda pucat atau lebih. Pada urat 1 terdapat 2 bagian gelap di bawah bagian gelap di tengah kosta. Jumbai antara vena 5.2 dan 6 jarang atau tidak pucat. Kemudian kita masuk ke kaki. Kaki-kaki berbercak. Tarsus kelima, kaki belakang, sebagian atau seluruhnya gelap. Femur belakang tanpa sikat. Femur belakang tanpa sikat. Kemudian untuk spesies Anopheles acognitus. Anopheles acognitus ini merupakan subgenus Celia. Kita mulai dari ujung proboscis. Setengah ujung proboscisnya ini pucat separuh. Kaki tidak berbercak. Persambungan tarsus kaki depan dengan gelang sempit atau tidak bergelang. Jadi kaki-kakinya ini tidak berbercak. Kemudian kita masuk ke sayap. Ada jumbai pucat di ujung venasi ke-6. Di ujung venasi ke-6 ini, di ujungnya ini, jumbainya ini pucat. Nah, kita masuk ke Anopheles maculatus. Anopheles maculatus ini masuk subgenus Celia. Pada palpinya ada 3 gelang pucat. 3 gelang pucat ya. 1, 2, 3. Kedua gelang pucat pada ujung palpi lebar. Ini jadi lebar-lebar, yang pada ujung 1, 2 ini lebar. Sementara yang ketiga lebih kecil. Kemudian kita masuk pada kakinya. Femur dan tibianya ini berbercak-bercak. Jadi putih berbercak-bercak seperti ini. Tarsus kelima, kaki belakang seluruhnya pucat. Ini pucat. Di tengah segmen 3 dan 4 kaki belakang ada gelang hitam. Femur tanpa sikat. Persambungan tibia, tarsus kaki belakang tidak ada gelang pucat yang lebar. Ini pada Anopheles maculatus. Kita masuk ke Anopheles balabacensis. Anopheles balabacensis ini masuk di genus Celia. Persambungan tibia, tarsus kaki belakang ada gelang pucat lebar. Ini di sini. Sambungan antara tibia nyambung ke tarsus. Ini ada gelangnya ini lebar, pucat. Nah, prediksi tempat perindukan vektor malaria di antaranya yaitu
kalau di rawa lebih sering terdapat Anopheles hundaicus dan Anopheles supictus. Di rawa, lagun, mangrove ya. Kalau Anopheles acognitus dan Anopheles barbirostris ini lebih suka di sawah atau kolam. Sedangkan Anopheles maculatus dan Anopheles balabacensis lebih suka di perkebunan. Anopheles maculatus dan balabacensis ini juga sering terdapat di hutan. Ya. Jadi memang ada beberapa karakteristik habitat yang didiami oleh beberapa spesies Anopheles ini. Nah, ini sebagian kunci identifikasi dari genus. Kita mulai dari atas ya. Apabila ini mau lihat palpus dan proboscisnya dulu. Palpus hampir sama panjang. Kemudian skutelumnya membulat. Kita lihat proboscisnya. Apabila proboscisnya lurus ke depan, berarti dia masuk ke genus Anopheles. Nah, apabila proboscisnya runcing dan melengkung ke bawah, dia masuk ke genus Toxorhynchites. Kemudian apabila palpus kurang dari setengah proboscis dan skutelumnya 3 lobi, kita lihat ke proboscisnya. Apabila proboscisnya membengkok, ya ini masuk Malaya. Tidak pernah dilaporkan menggigit manusia, tetapi mencari nektar bunga atau madu dari bunga. Apabila proboscisnya melebar, ini adalah Ficalbia, jarang menggigit juga pada manusia. Nah, apabila proboscisnya normal, kita lihat sayapnya. Apabila sayapnya punya sisik-sisik asimetris, dia masuk genus Mansonia. Apabila sayapnya venasi ke-6 berakhir dekat dengan percabangan venasi 5 dan 1 dan venasi 5 2, ini adalah Topomia. Ini biasa hidup di ketiak daun. Apabila sayapnya marginal selnya venasi 2, ini Uraitonia ya. Nah, kita masuk yang biasa ada di daerah kita, yaitu sayap dengan marginal sel V2 dari petiolenya. Apabila rambut postspirakularnya tidak ada, kita masuk ke palpus. Apabila palpus kurang lebihnya panjang proboscis, itu masuk di Armigeres. Apabila palpusnya sepertiga panjang proboscis, ini adalah Culex. Nah, apabila dia tidak mempunyai rambut postspirakular, dan proboscisnya melengkung, dia masuk di Armigeres. Dan ini apabila proboscisnya lurus, ini Aedes. Nah, demikian pengenalan dari morfologi nyamuk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.